Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Getsemani, anak-anak remaja juga selamat pagi, shalom. Apa kabar? Hari ini Minggu tanggal 18 kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani. Anak-anak sudah menyiapkan hati, itu yang paling penting. Lalu menyiapkan dulu Alkitab, duduk di tempat yang baik, supaya kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami yang ada di gereja, Bapak Penatua, anak-anak melambaikan tangan. Lalu ada Kak Gian yang akan mengiringi dengan musik. Kami punya semangat melayani anak-anak dan semoga anak-anak di rumah juga punya semangat yang sama. Oke anak-anak, sudah siap? Pak Pendeta mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, anak-anak dimohon semua berdiri. Ya, tidak boleh malu walaupun sendiri di rumah. Tetap mengikuti dari rumah ibadah sekolah minggu ini. Sudah berdiri, kita punya pujian yang pertama. Pasti anak-anak menghafal lagu ini. Judulnya adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Iya, boleh bertepuk tangan anak-anak. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kurang semangat, sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Oke, katakan sekali lagi. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Masih tetap berdiri. Ya, jadi anak-anak, arti dari kata Hosana itu adalah memuji Tuhan. Hosana, Hosana artinya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tetap berdiri, Kak Gian kita nyanyikan sekali lagi. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tetap berdiri. Ya, bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Sekali lagi. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, terima kasih anak-anak. Pujian yang pertama membuka ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak tetap berdiri, kita berdoa. Bagaimana cara berdoa? Baiklah, kita tutup mata dan kita lipat tangan, kita berdoa. Kita menghabiskan ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Kita mulai. Ya Allah pencipta, selamat pagi. Dan Tuhan Yesus Kristus penyelamat, selamat pagi. Dan Roh Kudus penghibur, selamat pagi.
anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPB Jemaat Getsemani. Di pagi ini Tuhan, kami bersama-sama memuji-muji Engkau dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami. Ya Allah, hamba mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan, datangi mereka satu persatu. Mungkin saja mereka ikuti ibadah ini sendiri atau didampingi oleh orang tua, didampingi oleh kakak mereka. Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga datangi kami yang ada di gedung gereja ini, yang melayani ini Tuhan, dan kuduskan kami. Kami memulai ibadah sekolah minggu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Anak-anak, perjalanan hidup kita seperti perjalanan di mana ada saatnya kita mendaki, tapi ada salah saatnya juga kita menurun. Ada saatnya kita jalan lurus seperti bypass. Artinya kadang kita takut, kadang kita marah, kadang kita gembira, senang. Itu perjalanan hidup kita. Pak Pendeta juga alami, pasti anak-anak juga alami. Kadang juga kita sakit, kita lelah, kita capek, tapi kadang kita sehat. Maka itu anak-anak di rumah harus juga berolahraga. Pokoknya harus berolahraga supaya tubuh sehat dan mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya jiwa juga sehat. Bergembira dengan cara bernyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Alkitab mengatakan itu bagi kita sekalian. Anak-anak, kita masih punya 2 pujian sebelum Pak Pendeta mengajak anak-anak untuk belajar dari tokoh yang rambutnya panjang, ya tenaganya besar, orangnya paling kuat. Siapa namanya? Kita nyanyikan dulu pujian ini. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Apakah damai itu didapati? Lagu ini menjawab. Kita nyanyikan 2 kali kagian. Anak-anak bertepuk tangan. Ke gunung tinggi. Mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Pakai gerakan anak-anak. Ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi anak-anak, damai itu ada pada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah setiap kali anak-anak harus berdoa, setiap kali anak-anak harus dekat kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya? Caranya adalah membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak punya HP, punya internet, anak-anak bisa membaca Alkitab di situ atau membuka Alkitab. Anak-anak angkat dulu Alkitabnya. Oke. Di situ
situ kita menemukan damai. Sebab di dalam Alkitab ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah sekarang Pak Pendeta mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman. Firman hari ini tadi Pak Pendeta sudah katakan, kita belajar dari tokoh yang rambutnya panjang, bahkan tidak boleh dicukur, dan dia punya kekuatan yang besar. Kita akan juga lihat videonya supaya anak-anak bisa menonton dulu. Pak Pendeta akan memberikan nasihat terkait dengan kisah laki-laki yang panjang rambutnya, tenaganya kuat. Yang pasti bukan Tuhan Yesus ya. Siapa orangnya? Firman akan menerangkan itu. Kita nyanyikan pujian persiapan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi sekali lagi. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke anak-anak, siapkan Alkitab. Baik, sebelumnya kita harus berdoa. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh yang kudus ke dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka ada di rumah masing-masing, dan saat ini mereka siap mendengarkan cerita di Alkitab. Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu yang melayani dari gereja ini. Berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Perjanjian Lama.
Kitab Perjanjian Lama. Oke, sudah siap? Hakim-hakim. Kitab Hakim-hakim. Pak Pendeta kasih waktu supaya anak-anak melihat itu. Hakim-hakim pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16. Semoga sudah menemukan. Hakim-hakim pasal yang ke-16. Silakan anak-anak melihat ayat 15. Kita baca sampai ayat yang ke-22 saja. Cerita ini memang panjang, karena itu anak-anak akan dibantu oleh video. Judulnya adalah Simpson dan Delila. Simpson. Jadi yang berambut panjang itu, yang tidak boleh dicukur itu namanya Simpson. Delila itu siapa? Kekasihnya, pacarnya. Mari anak-anak perhatikan Alkitab. Hakim-hakim pasal 16 ayat 15 sampai 22. Pak Pendeta bacakan kepada anak-anak, dengarlah sambil juga membaca dalam hati. Berkatalah perempuan itu kepadanya, berkatalah Simpson kepada Delila, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontak lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia.
Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Anak-anak, begitu ceritanya. Sekali lagi siapa? Simson dan Delila, dan ada raja-raja Filistin. Anak-anak bersabar dulu sebentar, kita akan nonton videonya. Oke, selamat menyaksikan. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang
untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk mereka tertawa. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Ya, terima kasih anak-anak sudah menonton ceritanya, sudah tahu ceritanya ya, sudah mengerti ya, sudah diingatkan lagi ya. Sebab pasti cerita itu sudah pernah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu dan remaja. Simson dan Delilah. Ya, jadi anak-anak dalam cerita itu memang sejak dalam kandungan malaikat Allah sudah menyampaikan perintah bahwa anak itu yang kemudian bernama Simson, rambutnya itu tidak boleh dicukur. Itu kekuatannya. Lalu pertanyaannya, kekuatan untuk apa? Jawabannya adalah Allah menciptakan Simson, Allah memberkati dia untuk menolong bangsa Israel yang sering diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Palestina, oleh tentara-tentara Palestina. Mereka sering dipukuli, mereka sering dibunuh oleh tentara-tentara Palestina. Jadi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Lalu ada ketentuan, kekuatan itu ada pada rambut, maka itu jangan sekali-kali dicukur. Kalau dicukur, kekuatannya hilang. Apakah anak-anak di rumah punya kekuatan pada rambut? Tidak. Karena Tuhan tidak memberikan kekuatan itu pada kita. Tuhan hanya memberikan kekuatan itu kepada Simson saja. Jadi anak-anak kalau rambutnya sudah panjang, sebaiknya dipotong, dirapiin biar cantik. Yang perempuan bisa biar cantik.
Yang laki-laki bisa ganteng ya. Oke, kekuatan ada pada rambut, jangan dipotong. Anak-anak Simpson sudah berusaha untuk tidak menceritakan rahasia kekuatannya, tetapi berkali-kali dirayu oleh kekasihnya, oleh pacarnya yang bernama Dilela. Akhirnya rayuan yang ketiga, ia menceritakan bahwa kekuatannya ada pada rambut. Lalu singkat cerita, Simpson dibuat tertidur oleh Delila. Rambutnya dicukur, kekuatannya hilang, sehingga Allah marah. Mengapa Allah marah? Karena Allah sudah memberikan perintah agar kamu tidak boleh menceritakan kekuatanmu kepada siapapun. Karena yang tahu kekuatan Simpson hanya ibunya. Tetapi Simpson kemudian menceritakan itu kepada kekasihnya, pacarnya. Allah marah. Karena itu hukumannya adalah Simpson tidak lagi bisa melawan siapapun. Ia diikat, tangannya diikat, lalu matanya dicungkil. Ia kasihan Simpson, sehingga Simpson tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang Tuhan maksudkan. Simpson tidak bisa lagi menolong sesama orang Israel yang dipukuli, yang disiksa, yang ditendang, yang disakiti. Karena Simpson tidak punya kekuatan untuk melawan tentara-tentara orang Filistin. Anak-anak, cerita ini mau mengingatkan anak-anak sekalian dan juga Pak Pendeta bahwa kita harus taat kepada setiap firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau firman Tuhan mengatakan berkatalah jujur, anak-anak harus berkata jujur. Kalau firman Tuhan berkata tidak boleh mencuri, tidak boleh mencuri. Firman Tuhan kepada Simpson, kamu tidak boleh menceritakan rahasia kekuatanmu. Simpson tidak boleh. Tetapi Simpson akhirnya menceritakan. Yang kedua, ada yang namanya penggoda. Penggoda itu siapa? Itu si jahat. Dia bisa datang menghampiri kita. Dia bisa datang menghampiri teman kita. Misalnya begini, anak-anak di lingkungan tetangga pasti punya teman. Baik anak-anak yang sekolah dasar, anak-anak yang SMP, maupun yang masih SMA juga, ya remaja, belum CD, punya teman. Sangat mungkin teman kita itu mengajar kita untuk melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Misalnya diajak oleh teman mencuri. Diajak oleh teman untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri banyak, mencuri mangga orang, mencuri sepatu, mencuri pakaian, atau mencuri binatang, mencuri burung punya orang. Kalau kita bisa dengar-dengaran kepada Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mengatakan no. Kita katakan no kepada untuk mencuri. Kita katakan tidak kepada untuk kejahatan. Saya tidak mau. Tetapi godaan itu sangat mungkin berulang-ulang.
seperti yang dialami oleh Simpson 3 kali. Besok lagi diajak, ayo kita mencuri helm. Ada helm bagus yang parkir di tempat yang tidak dilihat orang. Ayo kita nyuri helm itu. Anak-anak tergoda. Tidak boleh. Tidak boleh, sekali-kali no. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya menjadi apa? Contoh, menjadi teladan. Jadi kalau di lingkungan ada teman-teman yang mengajar untuk melakukan kejahatan, mencuri, kita justru harus mengatakan jangan kamu mencuri. Kita harus mengatakan mencuri itu kesalahan, mencuri itu dosa. Kita harus mengatakan bahwa kalau kita mencuri helmnya, nanti dia tidak bisa mengendarai sepeda motor. Sebab helm itu penting. Helm itu penting. Kalau kita curi helmnya, dia tidak bisa mengendarai sepeda motor. Karena persyaratannya adalah kalau kita mau mengendarai sepeda motor, kita harus pakai helm. Jadi anak-anak, yang ketiga adalah kita harus menjadi contoh. Kita harus mengatakan kepada orang yang mau melakukan kejahatan bahwa tidak boleh. Itu firman Tuhan bagi kita di hari ini. Terima kasih anak-anak sudah duduk manis, sudah mendengarkannya. Semoga anak-anak selalu ingat cerita ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan anak-anak kesehatan yang pertama, yang kedua kepintaran, yang selanjutnya umur panjang, yang selanjutnya anak-anak menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses. Oke anak-anak, sampai jumpa nanti 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri cerita hari ini, Simpson, Delila. Kita berdoa. Ya Bapa, ada pelajaran bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja di hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kiranya pelajaran itu mendapat tempat di hati mereka dan mereka bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. Anak-anak, salah satu firman Tuhan, salah satu bagian dari firman Tuhan yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa bentuk mengucap syukur? Bernyanyi, bagus. Bagus. Bernyanyi, bagus. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah kita memberikan persembahan. Di sini anak-anak ya, anak-anak kumpul persembahan itu di rumah, dititip kepada ibu, kepada bapak, lalu dibawa ke gereja. Oke? Mari anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan.
karena anak-anak sudah dititip persembahan dan anak-anak sudah memberikan itu. Sekarang persembahan itu, uang itu milik siapa? Miliknya Tuhan. Dan dipakai oleh siapa? Oleh kita dalam pelayanan Tuhan. Salah satu pelayanan kita adalah pelayanan di sekolah minggu dan di remaja. Anak-anak nanti minggu tanggal 25 ada kenaikan kelas. Dari yang kelas kecil menuju ke kelas tengah menuju ke kelas besar. Jadi nanti anak-anak akan datang di gereja lalu didoakan oleh Pak Pendeta. Terima kasih anak-anak sudah melewati yang kelas kecil, kelas tengah dan juga kelas besar. Bahkan tadi dalam ibadah pagi kita sudah lihat ada kita punya 4 KKN di kelas remaja, mereka sudah CD, sehingga mereka sudah menjadi kakak-kakak pemuda. Ya, ada Kak Nanda, ada Kak Sebas, Aldo, dan juga ada Kak Ian. Ya, kita bersyukur karena keempat kakak itu hari ini mereka sudah menjadi anggota CD, mereka sudah jemaat dewasa. Mereka akan bergabung di mana? Di Kak Gian. Karena Kak Gian menjadi ketua pemuda. Ketua pemuda jemaat Getsemani. Kita bersyukur untuk itu. Baiklah anak-anak, kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak kami, di mana minggu depan mereka akan ada dalam sebuah ibadah khusus. Kami akan mendoakan mereka yang dari kelas kecil menuju kelas tengah dan kelas tengah menuju kelas yang besar atau remaja. Tuhan memberkati. Bapa di surga, dalam ibadah sekolah minggu ini anak-anak telah mempersembahkan syukur. Tuhan terimalah. Berkati dan sertailah, pelihara dan jagalah semua anak-anak jemaat. Mulai dari yang masih bayi, balita, remaja, semua diberkati Tuhan. Bahkan juga yang sudah memasuki jenjang pemuda, yang pada hari ini mereka telah CD. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya sungguh Engkau memberkati pelayanan kami. Hamba-Mu yang hari ini melayani sekolah minggu, ada Bapak Penatua yang juga ikut main musik, ada Kak Gian yang juga main musik. Tuhan memberkati. Ya Allah, begitulah doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, tidak terasa kita di penghujung ibadah sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani pada hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Pak Pendeta mengajak anak-anak yang di rumah semua harus berdiri. Kita berdiri dan kita akan mengakhiri pada kita. Kita punya satu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang teguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sudah berdiri anak-anak? Ya, kagian kita nyanyikan lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang teguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan.
upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita ulangi, Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang teguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya anak-anak, betapa gembiranya Bapak Penatua. Saya, Pak Pendeta, tidak tahu betapa hebatnya beliau waktu masih sekolah minggu. Ya, pasti gembiranya minta ampun. Kagian juga begitu ya. Setiap 2 minggu melayani sekolah minggu. Anak-anak pasti sudah sangat rindu untuk ibadah di gereja ya. Kalau anak-anak rindu untuk ibadah di gereja, yang penting adalah berdoa. Tuhan Yesus, bebaskanlah dunia ini dari virus corona, supaya kami mau ke gereja lagi pada setiap hari Minggu untuk bertemu Tuhan, untuk bertemu teman-teman, untuk bertemu guru sekolah minggu, dan juga untuk bertemu siapa? Pak Pendeta. Oke? Ya anak-anak, tetap berdiri ya. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa, dan Pak Pendeta akan mohon berkat dari Tuhan supaya berkat itu dicurahkan kepada semua anak-anak. Kita berdoa. Bapa, kami akhiri ibadah sekolah minggu remaja pada saat ini. Terima kasih anak-anak boleh bersama-sama mereka di rumah-rumah masing-masing. Sekarang ya Allah, hamba mohon daripadamu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati semua anak-anak sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah mereka Tuhan. Haleluya. Amin. Disilakan duduk anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagi anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober, selamat ulang tahun. Bagi anak-anak yang kurang sehat, harus istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Bagi anak-anak yang malas belajar, harus rajin belajar. Bagi anak-anak yang tidak suka berdoa, harus berdoa, rajin berdoa. Itu pesan dari Pak Pendeta untuk kalian sekalian. Akhir kata, kami yang ada di gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.